Nah, oke, kali ini pembahasan mengenai komunikasi serial lagi. Nah, jadi kita bakalan buat sebuah project komunikasi serial antara Arduino dengan aplikasi yang bakalan kita buat nanti menggunakan Visual Studio dengan bahasanya itu bahasa C#. Sebelumnya kita itu ya pernah buat project serupa, cuma perbedaannya dengan sekarang ini, untuk sekarang kita bakalan membuatnya dengan tampilan yang sederhana. Jadi kita bakalan benar-benar fokusin pembahasan kita itu ke mengenai komunikasi serialnya. Jadi gimana sih caranya kita nyambungin antara Arduino dengan si aplikasi, kemudian gimana caranya Arduino itu bisa ngirim data, lalu sementara si aplikasinya dia itu bisa menerima data yang dikirimkan oleh Arduino. Nah, dan untuk project ini kita gak bakalan pakai ini ya, saya gak bakalan pakai sensor ataupun output apapun, jadi benar-benar hanya Arduino Mega ke kosongan. Nah, sementara itu data apa yang kemudian akan kita kirimkan itu merupakan data random. Jadi di sini kita punya variabel angka random. Ini berupa bilangan ya, berupa angka. Tapi dia diambilnya secara random. Serial bikin. Nah, ini untuk memulai, kemudian di sini dia itu ada angka random itu sama dengan random. Nah, ini angka apa yang kemudian akan dipilih, dia itu angka antara 0 sampai 100. Nah, jadi dipilih secara acak antara 0 sampai 100. Nah, disimpan di angka random. Lalu ini kita akan serial print. Oke. Lalu kita coba untuk ini dijalankan. Oh sorry, kita coba upload. Nah, dan uploading. Nah, jadi tampilan yang akan keluar itu adalah seperti ini dia. Kita coba kasih delay di sini sebanyak mungkin 1000 ya. Jadi ini adalah 1 detik delay yang kita berikan. Oh, tunggu, kita coba save aja. Dan uploading. Oke. Nah, jadi data yang keluar itu adalah data random dan dengan delaynya itu setiap 1 detik. Nah, setiap 1 detik dia bakalan serial print di serial monitornya. Nah, apa yang kemudian tampil di sini itu adalah angka yang bakalan ini salah. Jadi angka yang ada di sini itu adalah apa yang bakalan dikirimkan oleh Arduino ke aplikasi. Nah, kalau kemudian kita menambahkan di sini ya semuanya ya, kita beri serial print, kita kasih dia tulisan suhu. Nah, tetap maka tulisan suhu dia tuh juga bakalan terkirim ke aplikasinya. Nah, jadi seperti ini. Nah, semuanya ini bakalan terkirim. Jadi untuk Arduino-nya mungkin bakalan simpel seperti ini ya. Kita bakalan beralih kemudian ke Visual Studio-nya. Nah, oke, create new project. Di sini kita bakalan menggunakan Windows. Oke, nah Windows Form C#, kemudian
Oke. Nah, it is open when you try to make it. Well. Nih, tampilan awal untuk Windows Form-nya. Selanjutnya ini apa ya? Kita bakalan ambil text box. Ambil text box di mana? Tunggu. Nah, oke, jadi text box ini dia akan digunakan oleh user untuk menginputkan port name dari dari Arduino yang digunakan ya. Kemudian ini bakalan diganti ini TB port name. Nah, TB port name kemudian setelah diganti TB port name, dia ini bakalan kita butuh apa? Butuh button. Nah, butuh button untuk mengkonekkan button. Lalu di sini kita kasih dia tulisan. Ya, jadi apa ya? Teks ini dia ini untuk merubah tulisan yang di sini. Sementara nama ini yang akan kita gunakan untuk memberi nama ini. Jadi nanti ketika kita membuat program, nama ini penting untuk diperhatikan. Nah, seperti ini. Ini namanya adalah TB port name. Kita memberi nama dia. Kemudian di sini itu button connect. Nah, kita beri nama dia button connect. Jadi kita ubah propertinya yang ada di sini. Lalu ini kita copy, kita paste. Nah, dia memiliki nama yang berbeda. Jadi untuk setiap toolbox ini tidak boleh memiliki nama yang sama untuk ininya ya. Karena nanti akan berpengaruh terhadap programnya, terhadap codingannya. Kita beri nama ini button disconnect, kemudian untuk tulisannya juga disconnect. Next, ini untuk port name kita copy. Wait. Nah, kalau ini tadi untuk user menginputkan port name, ini untuk menampilkan data yang dikirimkan oleh si Arduino-nya. Kita buat dia berukuran besar. Data. Kenapa kemudian untuk port name ini, label port name label 1, kemudian data kita tetapkan? Karena kita nggak peduli sih dengan ini, karena kita tidak akan menggunakan dua label ini di dalam program nantinya. Oke. So it's gonna be just like this. Oke. Nah, jadi kita coba lihat, kita jalankan untuk melihat tampilannya. Nah, oke. Jadi tampilannya kan seperti ini dia. Lalu selanjutnya kita bakalan masuk ke tunggu. Ada satu hal penting yang belum ditambahkan, ini serial port. Nah, jadi nanti dia ini untuk komunikasinya kita akan menggunakan serial port. Nah, ini bakalan kita beri nama serial port aja wes, tanpa satu. Oke. Kita beri event untuk button connect. Kalian bisa mengklik di sini 2 kali. Jadi nanti dia itu akan menambahkan event klik untuk button connect, atau bisa klik 2 kali langsung di button connect-nya. Nah, klik 2 kali. Nah, kalau dilihat, dia bakalan menambahkan ini event button connect click yang ada di sini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nanti ketika user menekan tombol connect, perintah apa ya yang ingin dilakukan di dalam program. Nah,
Oke, jadi pertama ketika itu ya, apa itu namanya? Ketika user menekan button connect, yang ingin dilakukan itu adalah membaca pertama. Jadi tadi kita kan mempunyai serial port port name. Nah, jadi properti port name dari serial port ini bakalan kita ganti dengan apa? Dengan apa tadi itu ya? Nama dari ini. Namanya adalah TB port name. Jadi kan user mengetikkan, setelah ngetik dia akan menekan tombol connect. Nah, jadi TB port name, .text yang ada di dalamnya itu bakalan disimpan ke dalam port name-nya si serial port. Nah, jadi maksudnya dari baris ini itu seperti itu ya. Setelah itu dia bakalan di serial port open. Nah, bakalan di open. Setiap kali serial port di open dia harus di close. Nah, cuma close-nya itu mana? Nanti ketika disconnect dia itu ditekan oleh user. Nah, jadi ketika connect di open, ketika di disconnect dia itu di close. Jadi ketika di close gak ada komunikasi lagi antara Arduino dengan aplikasi. Oke. Dari sini dia kemudian apa mana ya? Next kita bakalan nambahin ini di serial port kita bakalan nambahin event ini data receive. Nah, bisa dibaca keterangannya di sini. Jadi dia itu apa ya? Bakalan menerima data yang dikirimkan melalui serial portnya itu, melalui serial port yang telah dipilih. Jadi ini event apa yang akan dilakukan itu saat dia menerima data. Jadi kita bakalan apa ini? Bakalan membuat sebuah field private integer data diterima. Nah, jadi data yang diterima itu bakalan disimpan di sini. Serial port data receive dot read line. Nah, dot read line black ini string. Oke. Kemudian this dot invoke new event handler. Jadi kita ini akan membuat meminta apa itu namanya ya, main thread untuk mengerjakan ini sebuah event baru. Nah, new event handler bernama tampilkan data. Nah, jadi ini kita akan membuat itu apa namanya event baru. Jadi ini alt enter. Nah, jadi dia bakalan dibuatkan. Oke. Nah, di sini apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan adalah menampilkan datanya.
By the way, di sini dia itu namanya adalah TB data. Nah, TB data, sehingga TB data dot append text. Jadi kita akan menambahkan data. Nah, ini apa yang akan ditambahkan adalah data diterima. Oke. Coba dulu. Bakalan seperti apa? Oke, error. Error di bagian mana ini? Oh, ini. Oke. By the way, ini untuk port name-nya dia itu masuk ke COM10. Nah, jadi di sini kita akan menginputkan COM10. Ketika di connect, nah, jadi dia bakalan tampil suhu akan sama seperti tampilan dari serial monitornya. Nah, oke, kita coba untuk itu ya, apa namanya, perbaiki tampilannya. Oke, ini akan ditambahkan dengan N-line. Nah, ini N-line. Kemudian coba COM10 connect. Nah, jadi tampilannya itu akan seperti ini. Oke. Nah, oke. Selanjutnya apa ya? Ini untuk connect, disconnect. Untuk button disconnect, kita klik 2. Nah, sebelumnya itu kan apa? Kalau ada serial port open, nah selanjutnya itu adalah serial port dot close. Nah, jadi ketika dia di disconnect kan, maka serial port itu akan di close. Coba kita jalankan. Oke, ini COM10 connect. Nah, dia bakalan ngirim data. Ketika di disconnect, nah dia bakalan berhenti untuk ngirim data. Ketika kita konekkan lagi, nah dia bakalan jalan lagi. Mungkin satu hal lagi ya yang pengen dicoba, yaitu gimana kalau user itu inputkan port name-nya salah. Jadi ini port COM5, ketika ini di connect, nice, it's gonna be like this. Jadi ada yang error kan. Nah, karena nggak bisa dia untuk dikonekkan ke COM5, sehingga ini ada suatu cara lain. Ini ada namanya try. Ini di cut, copy, nah catch. Oke, maksudnya itu adalah try, dia itu kayak itu ya, kayak if else. Kalau di barat kayak if else, cuma bedanya kalau if else itu dia itu berupa kondisi, jika ini maka kerjakan. Nah, tapi kalau try dia itu dikerjakan dulu. Kalau ada yang error, maka ini dibatalkan untuk dikerjakan. Nah, lalu yang dikerjakan adalah yang catch. Nah, apa catch-nya? Dia itu ada exception.ex. Nah, jadi kalau ini ada yang error, yang akan dikerjakan adalah kita akan mengeluarkan message box. Nah, kita kasih tahu ini kalau ada error pada word name. Nah, ditambahkan dengan exception ex. Oke. Ex, nah ini exceptionnya. Ketika ini di stop, kita kasih dia COM5 yang salah. Ketika dia di
connect. Nah, ini bakal ada pemberitahuan error pada port name. Errornya itu apa? Di sini dijelaskan. Ketika kita silang, kita gak keluar dari formnya. Jadi kita masih user itu masih bisa menginputkan lagi nih. COM10 dikonekkan. Nah, dia bakalan menampilkan datanya. Oke, disconnect. Silang. Jadi seperti itu project untuk saat ini. Oke, Voila.